Halo, perkenalkan nama saya Fernanda Natasa dari kelas 3 PAK 52 dengan NIM 1122026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur dan analisis dari film Enron, The Smart Guys in the Room. Selamat nonton! Yang pertama, saya akan menjelaskan alur dari film ini. Film ini dimulai pada tahun 1985 di mana Kenneth Lay mendirikan sebuah perusahaan bernama Enron. Perusahaan tersebut merupakan yang bergerak di bidang minyak dan energi. Setelah 2 tahun berdiri, perusahaan ini terlibat skandal di mana perusahaan ini menghasilkan laba yang konsisten namun tidak wajar. Nah, skandal ini muncul ketika ada 2 pedagang yang bertaruh di pasar minyak. Nah, kemudian Kenneth Lay kemudian mempekerjakan seseorang bernama Jeff Skilling dengan syarat menggunakan akuntansi mark to market. Jadi, hal tersebut memungkinkan perusahaan untuk mencatat keuntungan pada proyek tertentu sesaat setelah kontrak ditandatangani, walaupun keuntungan belum tentu dihasilkan. Tentu saja hal ini membuat perusahaan Enron terkesan sebagai perusahaan yang menguntungkan, walaupun sebetulnya tidak. Kemudian, Jeff Skilling mempekerjakan 2 orang, yaitu Jay Clever, Baxter, dan Lou Pei. Nah, Enron berupaya untuk memperdaya para analisis saham dengan memenuhi proyeksi mereka. Enron juga melakukan kampanye bahwa perusahaannya merupakan perusahaan yang menguntungkan, makmur, dan juga inovatif. Enron kemudian menggunakan teknologi broadband, namun inisiasi perusahaan tersebut gagal, tentu saja dengan sistem mark to market. Nah, Enron mampu mencatat keuntungan dari proyek tersebut yang seharusnya tidak ada rugi. Kemudian, CFO Andre Vesto menciptakan sel company untuk melakukan bisnis dengan Enron, yang tujuannya adalah untuk mengirimkan uang kepada Enron dan menyembunyikan hutangnya serta telah mendapat izin dari KAP Arthur Andersen. Singkat cerita, Jim Kenneth, seorang investor Enron, dan Ben McClellan, seorang reporter, muncul dan mempertanyakan kejanggalan mengenai laporan keuangan tersebut. Nah, Skilling merespon bahwa McClellan tidak etis dan menyuruh tim eksekutif Enron untuk bertemu dengan McClellan untuk menjelaskan keuangan perusahaan. Nah, Skilling juga menuduh Fortune terkait berita tentang perusahaannya bahwa Fortune coba melawan berita positif Enron di Business Week. Nah, kemudian respon masyarakat mulai berubah terhadap perusahaan Enron ketika terjadi krisis listrik di California ini. Skilling menyalahkan Undang-Undang Energi California terkait krisis energi yang terjadi dan menyangkal bahwa Enron melakukan tindakan yang tidak pantas. Nah, lambat laun, investor mulai mempertanyakan bagaimana kondisi finansial Enron dikarenakan Enron itu tidak transparan. Nah, akhirnya mulai perlahan para investor menarik uangnya sehingga harga saham Enron mulai menurun dan hal tersebut berdampak pada kondisi finansial Enron dan akhirnya menyebabkan kebangkrutan. Kemudian Enron menerbitkan penyajian kembali yang sebagaimana laba dan mengakibatkan penambahan lebih dari $1 miliar. Pada akhirnya Skilling memberikan kesaksian. Nah, Vesto mengaku bersalah, namun Lay Skilling tidak mengaku bersalah dan menyewa pengacara. Nah, setelah alur cerita, kemudian akan saya bahas analisisnya. Terdapat beberapa aspek dalam film tersebut yang mempengaruhi jalannya kasus yang terjadi dalam film tersebut. Yang pertama adalah terdapat sistem akuntansi mark to market, di mana sistem ini dapat disalahgunakan karena dapat mencatat keuntungan proyek sesaat setelah ditandatangani, seperti pada kasus tersebut dalam mencatat laba yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua adalah auditor yang tidak independen, di mana KP Arthur Andersen menyetujui pembangunan shell company. Dan yang terakhir adalah tidak transparannya laporan arus kas dari Enron itu sendiri. Jadi apa aja sih fraud yang terjadi dalam film tersebut berdasarkan etika akuntansi? Menurut Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP SA Seksi 150, bahwa setiap hal yang berhubungan dengan perikatan independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor. KP Andersen sudah melanggar kode etik yang harusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya.
Yang kedua, menurut SA 200 paragraf 14, auditor harus mematuhi ketentuan etika yang relevan, termasuk ketentuan independensi yang terkait perikatan audit atas laporan keuangan. Yang ketiga, menurut SA 240 tentang tanggung jawab auditor. Nah, terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan paragraf A2, laporan keuangan yang mengandung kecurangan mencakup kesalahan penyajian yang disengaja, termasuk penghilangan suatu jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mempengaruhi persepsi para laporan keuangan. Yang bisa diambil dari film tersebut adalah tetap menjaga profesionalitas dalam suatu pekerjaan, karena dampak dari ketidakprofesional itu sangat-sangat merugikan. Nah, sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye!